Ya, sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itu tadi satu buah teman cantik ya sudah hadir kembali untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan Anda sudah merasa terhibur ya sobat setia di kesempatan siang hari ini. Nah, sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, bagi Anda yang sudah ikutan bergabung ya, yang mungkin sudah dari pagi sampai saat ini masih tetap gabungan gitu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Dan bagi Anda yang belum bergabung silakan ya, Anda bisa gabungan di 087766861024 ya. Anda bisa gabungan melalui telepon, WhatsApp atau pada SMS, dan ada juga bisa gabungan di via Facebook ya sobat setia seperti biasa di RPKB FM Bangli. Nah, sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda sobat setia mungkin masih sibuk dengan aktivitas siang ya. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan tetap semangatin aja. Bagi Anda juga sobat setia yang sudah mulai beristirahat ya, apalagi sambil dengerin RPKB FM Bangli pastinya akan semakin asik. Nah, sobat setia, untuk cuaca di seputaran kantor Bupati Bangli di kesempatan siang hari ini ya sobat setia cukup cerah ya. Mudah-mudahan nggak terganggu dengan mendung-mendung ya. Biar RPKB juga tetap on, tetap mengudara ya sobat setia. Dan seperti yang sudah Nia janjikan tadi sobat setia, bahwa hari ini ya sobat setia, tepatnya di siang hari ini kita akan berinteraktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang kolaborasi dengan Universitas Udayana sobat setia. Wah, seru sekali ya sobat setia, karena hari ini saya akan dikeroyok oleh 5 narasumber cantik sobat setia. Dan tentu saja kita akan berkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Baik, selamat siang kakak-kakak cantik. Ya, silakan berkenalan dulu ya dengan pendengar RPKB FM Bangli. Siapakah narasumber kita hari ini? Silakan. Ya, baik ya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya hari ini, sudah memberikan kami kesempatan ya untuk mengisi sedikit sepatah dua kata di acara yang sangat menarik hari ini. Niki kami perkenalkan ya. Saya sendiri dari Dinas Kesehatan dengan Sang Ayu Dewi, dan di sebelah paling kanan saya itu ada Anita dari mahasiswa Universitas Udayana, dan Ibu Andayani dari mahasiswa Universitas Udayana ya, dan Ibu Nila. Kemudian yang terakhir ada Ibu siapa Bu? Saya Erni. Ya, dengan Ibu Erni. Terima kasih. Ya, komplit sekali ya, dan cantik-cantik sekali sobat setia narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Dan langsung aja ya sobat setia, tadi kita sudah berkenalan langsung ya bersama narasumber kita ya, di antaranya ada Niketut Andayani Eskep yang sudah hadir di studio, kemudian juga ada Ibu Anita Saraswati Esfam, kemudian juga ada Made Erni Widiawati Eskep BD, kemudian juga ada Sang Ayu Dewi Mertia SKM, dan ada Niluh Putu Nilawati SKM yang sudah hadir di studio, yang nantinya akan berbagi informasi kesehatan, dan juga nanti kita akan membahas tentang dunia kewanitaan ya sobat setia. Baiklah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, topik kita hari ini ya, fenomena toxic relationship pada remaja dalam berpacaran. Wow. Semakin bersemangat ya sobat setia mendengar topiknya seperti ini, berasa masih muda gitu ya. Dan langsung aja ya sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kita langsung ke topik kita di siang hari ini, dan kita mulai aja ya ibu-ibu cantik ya. Oke. Nah, dari mana dulu nih? Nah, silakan dulu dijelasin kalau boleh tahu nih, toksik itu apa sih? Karena masyarakat pastinya nggak semua tahu ya, karena di masyarakat itu ada ibu-ibu juga, mungkin barangkali juga ada remaja yang belum tahu toksik itu apa. Nah, silakan dari Ibu Sang Ayu dulu. Oke, silakan Bu Sang Ayu. Terima kasih. Jadi ini topiknya sangat menarik ya teman-teman ya. Mungkin banyak remaja nih yang nggak tahu nih toxic relationship itu seperti apa sih. Mungkin saja remaja yang sudah menjalani suatu hubungan itu nggak tahu nih kita ternyata sudah menjalani hubungan yang toxic nih selama ini nih gitu ya. Jadi toxic itu sebenarnya hubungan yang intinya hubungan yang tidak sehat ya. Di sana itu ada dominasi sikap dari salah satu pasangan, dan sehingga membuat pasangannya itu menjadi tertekan, sehingga mengganggu psikis dan fisiknya juga. Kalau dijalankan terus-menerus nih, berlanjut dari tahun ke tahun,
itu bisa merasa rendah diri dari pasangan itu ya, si korban sendiri ya, rendah diri, kemudian merasa tidak dicintai, banyak kesalahpahaman ya, jadi bertengkar lagi, baikan lagi, bertengkar lagi ya, kurang lebih seperti itu ya toksiknya. Jadi intinya adalah yang hubungan yang tidak sehat dalam berpacaran gitu. Oke, ada mau ditambahin lagi kah dari narasumber lainnya? Silakan. Ada lagi? Ya, Lagi? silakan Ibu cantik. Ya, silakan Bu. Enggak ya? Mungkin pas ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, apa saja sih bentuk daripada toksik ini? Nah, dijelaskan dulu nih, toksik ini bentuknya seperti apa sih? Penasaran juga nih, karena saya juga baru tahu toksik, baru mendengar kata toksik. Nah, silakan Bu dijelaskan dulu, toksik itu bentuknya seperti apa? Baik, di sini saya ucapkan terima kasih sama Mbak Nia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis atau bentuk toxic relationship. Itu adalah, jadi yang pertama adalah kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik meliputi memukul, menampar, menendang, mencekik, melempar barang ke tubuh korban, dan semua tindakan yang dapat menyebabkan melukai tubuh korban sampai pembunuhan. Yang kedua di sini adalah kekerasan psikologis, di mana kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang paling umum dan banyak terjadi. Dalam kekerasan ini yang meliputi sikap posesif, seperti contoh rasa memiliki yang tinggi terhadap pasangan dan cemburu yang berlebihan. Iya, itu yang tentunya akan mengganggu ya. Iya. Yang ketiga itu yaitu kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual itu melakukan kegiatan atau kontak seksual dengan pacaran mereka tidak menghendaki, seperti contohnya pemerkosaan, sentuhan yang tidak diinginkan bagian vital seperti dada, pada bokong, dan ciuman yang tidak diinginkan. Iya, daerah-daerah yang terlarang ya. Terlarang, iya. Oke. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi, di mana kekerasan ekonomi itu adalah pemerasan terhadap korban, seperti mengambil uang korban, mengatur pengeluaran dari hal sekecil-kecilnya dengan maksud mengendalikan tindakan korban, dan memaksa korban untuk membiayai kehidupan sehari-hari yang terjadi pada pacarnya. Iya. Iya. Nah, ini berlaku biasanya pada perempuan ya. Iya. Nah, ini biasanya yang cowok ya, tapi tidak semua laki-laki juga seperti itu ya. Iya. Tapi kebanyakan Mbak. Iya. Tapi kalau sudah memiliki hubungan yang seperti itu ya, boleh dibilang kurang sehat seperti toksik yang kita bahas hari ini ya. Alangkah baiknya kalau kita berpisah aja ya, karena ini sangat mengganggu sekali ya. Apalagi sekarang ini sudah yang namanya kesetaraan gender ya. Laki-laki dan perempuan itu sama. Oke. Dan lanjut lagi, apakah tanda-tanda hubungan toksik itu, nah untuk kedepannya itu berpengaruh sekali nggak ini? Ya, baik, ini yang menarik sebenarnya ya, tanda-tanda toksik nih. Bagaimana sih kalau kita menjalani hubungan itu seperti apa sih? Kita sudah masuk ke toksik apa enggak sih? Nah, itu kan banyak remaja yang bingung nih ya untuk kesehariannya. Nah, beberapa tanda-tanda nih yang toksik dalam hubungannya. Yang pertama itu selalu dikontrol oleh pasangan. Jadi biasanya nih pasangan yang toksik itu akan mengontrol pasangannya sendiri. Apapun kegiatannya kita nih, misalkan kita sebagai korban nih, yang wanita misal ya, yang laki-laki itu sebagai pasangan yang toksik. Jadi dia itu selalu mengontrol segala sesuatu aktivitas kita. Kita mau ngapain, kita harus apa. Jadi harus mengikuti apa kemauan dari si pasangan yang toksik ini ke kitanya. Jadi kita mau nggak mau ya udah kita turutin kan gitu, karena saking cintanya mungkin ya kan. Biasanya kalau pasangan yang toksik kan awalnya itu yang toksik ini akan ngejar gitu ya, sampai kita sudah jatuh hati nih, sehingga kalau ada sampai masalah itu ya bener, kalau ada masalah ya udah kita turutin aja deh, berlanjut seperti itu ya. Selalu mengontrol intinya. Yang kedua itu adalah sulit menjadi diri kita sendiri. Nah, saking kita terus dikontrol nih dengan pasangan kita ya, sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Betul.
Nah, apa yang mau kita lakukan mesti lapor dulu nih ke pacar kan gitu ya. Pacar harus kita ngikutin apa yang diinginkan oleh pacar kita. Kamu bisa ini ya, kita ikutin, selalu mengikuti seperti itu, sehingga kalau tidak diikutin mungkin bisa marah gitu kan. Kadang juga kita nggak bisa untuk menyampaikan pendapat kita nih, kita mau seperti ini nggak bisa karena takut apa? Karena takut terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pasangan kita yang toksik ini ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tidak mendapat dukungan. Alih-alih nih pasangan yang normal ini kan saling mendukung ya. Saling mendukung antar satu dengan yang lain. Kemudian kalau sedang bermasalah ya, kita minta diskusinya ke siapa, kan pasti ke pasangan ya. Betul. Pasangan diberikan pendapat. Nah, tetapi untuk hubungan yang toxic relationship ini, jadi si pasangan yang toxic ini justru tidak mendukung apa yang kita ini. Maksudnya di sana ada kompetisi. Jadi si pasangan tidak ingin posisi kita atau kesuksesan kita itu melebihi dari kesuksesan si pasangan kita yang toksik ini gitu. Jadi dia harus mendominasi, harus lebih tinggi dari kita gitu ya, sebagai korban misalkan. Nah, itu biasanya tidak ada dukungan dari pasangan sendiri. Biasanya kalau ada kesuksesan gitu, kita kan merasa ya pingin dihargai nih, pingin didukung. Tidak ada, justru kritikan yang kita dapatkan gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah selalu dicurigai dan dikekang. Ya pastinya nih hubungan remaja ya, kita kan pernah remaja ya. Pasti itu ada rasa cemburu, benar nggak ya? Nah, itu wajar. Kalau cemburu itu wajar, tandanya itu cinta kan gitu ya. Artinya itu bentuk kepedulian kita terhadap pasangan. Tetapi yang toksik ini adalah yang cemburu yang berlebihan. Itu yang toksik biasanya. Jadi apa-apa terlalu posesif. Bahkan yang lebih ininya lagi itu sampai yang lebih parah itu sampai mereset pribadi kita. Maksudnya hal-hal yang pribadi, misalkan HP ya, chat-chat kita secara privasi gitu ya, sampai menyadap. Bahkan ada itu yang lebih parah, ada kasusnya sampai menyadap apapun yang kita lakukan di chat, dengan siapa yang kita telepon, itu semua disadap, di mana kita dengan siapa. Nah, jadi si pasangan itu meski harus tahu nih di mana nih posisi pacar kita nih gitu, yang pasangan yang toksik itu. Padahal masih pacaran ya. Iya. Jadi itu merasa selalu dikekang ya, selalu ini kita nih miliknya dia nih, harus dikontrol nih gitu. Dari cara berpakaian pun kita terkadang diatur gitu. Kamu nggak boleh pakai gini nih, kamu nggak boleh nih kosmetiknya terlalu ini, nggak boleh. Pokoknya diatur lah, apapun kita diatur. Kita merasa selalu salah ya, seperti itu ya pasangan. Nah, juga banyak kebohongan nih. Yang hubungan yang toksik itu banyak kebohongan. Kadang kalau pasangan kita toksik nih, sudah tahu dia salah nih ya, kemudian ada aja alasannya seperti itu ya. Ada alasannya, kan seharusnya yang salah itu yang dapat marah ya. Kita sebagai korban tuh marah nih, kamu gini-gini salah. Tetapi ini sebaliknya, justru dia yang toksik, pasangan yang toksik ini sudah salah tapi marah ya, dia yang marah sendiri. Terkadang ya udah, karena kita sudah cinta nih, bucin nih, nggak pengen putus, karena yang toksik biasanya dikit-dikit putus gitu ya. Jadi ya sudah dipertahankan lagi seperti itu ya. Kemudian nih yang terakhir nih, adanya kekerasan fisik seperti tadi sudah disampaikan ya. Ada kekerasan fisik, tidak hanya fisik ya, dari verbal dulu, bahasa yang kasar lah, pokoknya yang tidak enak didengar, yang membuat kita down gitu ya, sampai melakukan kekerasan fisik, tampar ya, melakukan pemukulan gitu, bahkan sampai ada kematian ya korban akibat dari hubungan yang toksik itu ya. Jadi itu beberapa tanda-tanda dari hubungan yang toksik ya. Mungkin ada lagi yang sudah dirasakan atau dialami oleh pasangan-pasangan di luar sana yang kita tidak tahu ya, gitu ya. Demikian mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Sangayu, tadi sudah menjelaskan banyak ya. Dan kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi setelah satu buah tembang berikut ini.
Ya, Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, masih tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli dan masih bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli ya, yang saat ini berkolaborasi saya jadi belepotan, berkolaborasi dengan Universitas Udayana. Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kita akan kembali ke topik kita pada kesempatan siang hari ini ya, Sobat Setia, fenomena toxic relationship pada remaja dalam berpacaran. Baiklah, ibu-ibu narasumber kita masih tetap semangat tentunya ya. Semangat. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Masih berkaitan dengan toxic relationship pada remaja dalam berpacaran. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, apakah ada dampak secara umum itu seperti apa aja sih sebenarnya? Apakah ini berpengaruh pada mental, kejiwaan atau bagaimana? Nah, dijelaskan dulu sedikit. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Nia. Tadi setelah kita mendengar pemaparan dari ibu-ibu cantik, ada dua pembahasan yang udah diutarain ya. Mungkin masyarakat juga udah cukup mengenal apa sih toxic relationship. Nah, sekarang yang kita bahas kali ini itu saya akan membahas terkait dampak dari toxic relationship itu sendiri. Nah, di mana awal yang sering dialami terhadap orang yang mengalami toxic relationship yaitu pasti dampak secara fisik. Nah, di mana toxic relationship secara fisik itu akan menimbulkan dampak luka hingga berat, dan bahkan yang paling buruk itu akan mengakibatkan kematian jika kekerasan fisik itu dilakukan sampai memukul, kemudian organ-organ vital dan lainnya. Nah, di mana seringkali seseorang itu berada dalam lingkungan yang toksik, memilih untuk menyakiti dirinya, untuk mengurangi rasa sakit yang ada dalam hatinya. Hal ini terjadi karena merasa ketakutan dan tertekan sehingga rasa keberanian pun sudah tidak muncul pada situasi seperti itu. Nah, kemudian dampak yang kedua itu dampak secara psikis. Ini merupakan dampak yang berbahaya juga dibandingkan dampak fisik, di mana toxic relationship itu mengakibatkan dampak berupa kecemasan, depresi, kemudian sulit berkonsentrasi dan berkurangnya motivasi beraktivitas yang produktif. Nah, meski tidak nampak ya secara nyata dampak dari psikis itu sendiri, sesungguhnya dampak psikis itu jauh lebih membekas dan lebih berbahaya, Mbak. Nah, dibandingkan dari dampak fisik itu sendiri. Nah, karena kan dampak psikis itu dapat mengganggu kesehatan mental dari korban, bahkan bisa nanti bunuh diri atau mengalami gangguan mental. Nah, kemudian dampak ketiga itu dari toxic relationship itu bisa dampak pada kehidupan sosial, di mana toxic relationship itu berdampak pada korban apabila dalam hubungan ada perilaku posesif yang berlebihan terhadap pasangan. Nah, yang kita ketahui bahwa toxic relationship itu menciptakan batasan pada ruang gerak dan pergaulannya. Nah, yang toxic relationship itu menciptakan ketergantungan pada sosok pasangan. Itu yang membuat orang itu enggan untuk keluar dari hubungan yang toksik untuk mendapatkan pasangan yang baru. Nah, kemudian boleh dibilang itu trauma ya? Iya, trauma yang berkepanjangan, kemudian depresi kan. Nah, kemudian dampak yang terakhir tentunya dari dampak fisik, psikis, dan dampak pada kehidupan sosial pasti cenderung akan mengalami dampak secara finansial juga kan. Nah, di mana hubungan yang tidak sehat itu akan memberikan dampak pada banyaknya pengeluaran pada aspek yang tidak esensial yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengontrol peran dalam berhubungan yang dijalaninya. Nah, hal itu tentunya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengontrol peran pasangan tersebut. Nah, adanya keinginan untuk diterima oleh kelompok tertentu membuat seseorang juga mampu melakukan tindakan yang asertif, bahkan untuk dirinya sendiri. Seperti itu sih, Mbak. Jadi pentingnya kita untuk menghindari toxic relationship itu, untuk keluar dari zona yang toxic itu sangat penting lah ya. Tidak gampang juga sih. Gitu. Sekian ya. Nah, lanjut lagi nih. Bagi mungkin remaja yang memang sudah kena hubungan toksik gitu ya. Nah, cara menyelamatkan diri dari toksik ini ataupun cara keluar dari toksik ini kira-kira apa saja sih yang perlu dilakukan? Terima kasih Mbak Nia. Mungkin di sini kalau orang sudah dalam hubungan toxic relationship itu
memang kalau dari beberapa penelitian mengatakan memang agak susah ya untuk keluarnya, entah karena sudah terlalu lama, kemudian sudah nyaman ya. Iya, terlalu bucin tadi itu ya. Mungkin di sini bisa kami sampaikan ada beberapa hal yang bisa diupayakan atau dilakukan untuk keluar dari masalah ini, yaitu yang pertama yaitu kita atau si orang yang mengalami masalah ini harus menyadari dulu. Si individu ini harus sadar dulu nih bahwa dia dalam hubungan yang toksik atau dirugikan atau tidak sehat, itulah istilahnya ya. Jadi setelah dia sadar dengan situasinya itu dan dia istilahnya sudah tahu dengan kondisinya, kemudian dia bisa mencari bantuan ke mungkin bercerita ke teman dan sebagainya, sahabat gitu ya, yang dipercaya gitulah. Kemudian selain dia menyadari, kemudian dia harus mengenali tanda hubungan yang tidak sehat atau toksik ini. Tadi kan udah dijelaskan ya di awal bahwa ada beberapa tanda nih, bahwa salah satunya mungkin ada kebohongan dan sebagainya. Nah, kalau sudah dikenali seperti itu, kemudian segera melakukan tindakan agar dampak yang tadi sudah disampaikan itu tidak terjadi gitu loh ya. Kemudian setelah mengenali tandanya, kemudian seperti yang tadi di awal saya jelaskan bahwa sangat diperlukan bertukar pikiran atau curhat lah mungkin ya, membagi situasi atau kondisi kita sehingga pikiran kita ini terbuka, tidak istilahnya tidak hanya pada pasangan kita saja, sehingga apa? Sehingga kita hanya tahu pasangan kita aja, kita nggak tahu benar salah jadinya di situ. Tapi kalau kita sudah sharing dengan orang yang kita percaya, mungkin keluarga ya, kalau semisal di keluarga enggak, teman mungkin, ya jadi bisa lebih membuka pikiran kita. Itu yang selanjutnya, yang terakhir sekali adalah kalau memang sangat diperlukan itu mungkin mencari bantuan ke ahlinya. Biasanya di sini gitu psikolog ya, mungkin ya. Kalau psikiater kan biasanya boleh aja sih, tapi kan di situ ada treatment untuk pemberian obat. Kalau psikolog itu lebih ke menata, mengelola pikiran seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa kita upayakan untuk bisa terlepas dari hubungan yang toksik seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena penting sekali ya menjaga kesehatan mental kita Kasihan sekali juga orang tua yang benar-benar sudah mendoakan kita sudah menjaga kita dengan baik ya. Ujung-ujungnya jatuh pada toksik. Nah, ini situasi ini biasanya sangat tidak disadari oleh teman-teman semua gitu loh. Ternyata mereka sudah ada di hubungan yang tidak sehat nih gitu. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti tadi ada tanda-tanda kekerasan, dominasi, kebohongan dan sebagainya, udah mengarah nih, mulailah kita untuk sadar dari diri kita sendiri dulu nih awalnya. Kita harus mengenali dulu seperti yang tadi ya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal dengan situasi yang kita alami, bagaimana kita mau mencari bantuan seperti itu. Dan bagaimana juga orang bisa menolong ya. Benar-benar sekali. Oke, terima kasih. Dan apakah hubungan antara ada hubungannya nggak sih antara kesetaraan gender dengan toksik ini? Nah, itu kira-kira hubungannya apa sih? Iya, terima kasih. Jadi saya izin menjawab ya Mbak Nia ya. Tentu saja isu gender belakangan ini kan lagi sedang hangat-hangatnya ya, karena beberapa waktu belakangan ini kesetaraan gender sedang digaungkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas perempuan adalah hamil, melahirkan, menyusui. Jadi sisanya itu pekerjaan yang lain bisa dikerjakan baik oleh wanita maupun laki-laki Jadi tidak hanya tugas ibu saja mencuci, misalnya membersihkan rumah, tidak hanya tugas ibu saja, tugas laki-laki juga bisa kita bagi tugas ya. Nah, khusus untuk toxic relationship ini tentu saja ada hubungannya, karena bagaimanapun juga norma yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap hubungan yang toxic ini. Jadi ekspektasi dan norma di masyarakat tentu punya peran dalam konteks toxic relationship ini. Nah, peran dan stereotip gender. Jadi stereotip gender itu keyakinan tentang
perilaku yang sepatutnya pada laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki itu lebih berkuasa, lebih bisa memberikan perintah daripada perempuan. Sedangkan perempuan menerima perintah dari laki-laki sebagai pengasuh misalnya, yang berhubungan dengan hal-hal pekerjaan rumah tangga ya, seperti itu. Nah, di masyarakat kita kan berkembang hal tersebut. Jadi ekspektasi gender tradisional masih mengatur tentang perilaku tersebut. Jadi itu juga berpengaruh terhadap gaya berpacaran remaja. Jadi walaupun tidak semua korban toksik ini perempuan, jadi sebagian besar mungkin perempuan, misalnya korban kekerasan, misalnya yang beberapa belakangan ada kita dengar di media sosial ada artis yang jadi korban kekerasan. Nah itu salah satu termasuk hubungan yang toksik ya. Lalu cara mengatasinya dampak gender ini terhadap toxic relationship ini apa sih sebenarnya, Ibu? Jadi dari beberapa literatur, jadi promosi kesetaraan gender itu penting sekali. Jadi bisa dimasukkan ke dunia pendidikan misalnya, atau melalui disisipkan di posyandu remaja. Jadi belakangan ini kan posyandu remaja sedang digaungkan juga, digaungkan juga untuk sebagai salah satu pencegahan stunting ya. Stunting juga sedang naik daun ya. Nah, jadi ternyata semuanya berhubungan ya, Mbak ya. Mungkin ada yang menambahkan. Ya, sudah cukup. Memang penting sekali ya. Sekarang ini kesetaraan gender itu sudah tidak asing lagi ya di masyarakat, dan khususnya para perempuan seperti sekarang ini sudah memiliki hak yang sama seperti itu ya. Seperti kalau dulu tugas perempuan ya sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi, melahirkan, masak, mungkin mencuci dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini perempuan juga masih bisa menghasilkan gitu ya. Sangat membantu di bidang ekonomi juga, dan juga sangat membantu juga dalam kecerdasan ya. Apabila sudah memiliki ibu yang cerdas, ibu yang sehat dan sehat mental, dan juga pintar gitu ya. Tentunya anak-anak yang dilahirkan juga nantinya sebagai penerus bangsa memiliki kecerdasan dan juga memiliki kepintaran juga ya, akan menambah lagi gitu ya. Dan baiklah, kita jeda dulu sejenak ya. Tak terasa juga bincang-bincang kita asik-asik banget gitu ya. Dan langsung aja kita nikmati dulu satu buah tembang berikut ini. Ya, sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, seru sekali ya perbincangan kita di siang hari ini, sobat setia. Dan kita juga sudah nikmati dua buah tembang cantik ya, sudah berlalu ke tengah ruang dengar Anda. Tentunya Anda juga sudah semakin bersemangat ya, terutama bagi Anda yang akan memulai aktivitas kembali setelah beristirahat siang. Dan sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, langsung aja ya kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, dan masih pada topik yang sama ya, sahabat setia, fenomena toxic relationship pada remaja dalam berpacaran. Dan kita tak terasa juga ya, sudah hampir-hampir habis waktu kita ya. Karena saking asiknya kita berbincang-bincang. Oke. Dan ini terakhir nih sebelum kita closing ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat ya. Mungkin silakan, dari mana dulu nih? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Nia. Mungkin di sini saya akan memberikan himbauan sama masyarakat di mana masalah berpacaran, di mana berpacaran itu boleh Mbak ya. Tapi sebagai motivasi dalam belajar, dan kita harus juga mengetahui batas-batas dalam berpacaran sehingga tidak nanti terjerumus dalam toksik berpacaran. Iya, mungkin ini dari teman saya juga ada menambahkan. Untuk teman saya persilahkan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih lebih ke remajanya mungkin ya, untuk menghimbau agar remaja itu lebih membiasakan diri terbuka kepada keluarga, terutama orang tua. Dimana kalau kita merasa dalam berhubungan mengalami tanda-tanda toxic relationship, ya nggak ada salahnya kita ke keluarga harusnya curhat, sehingga keluarga juga bisa memberikan masukan, saran apa yang lebih baik gitu. Jadi biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari karena terlalu lama menderita toxic relationship pada pacaran ya. Gitu sih dari saya. Mungkin dari Mbak Nila ada yang menambahkan? Ya, terima kasih. Saya menambahkan kalau dari tadi kan
himbauan untuk remajanya ya Mbak ya. Nah jangan lupa ternyata tidak ada sekolah kan untuk jadi orang tua, sekolah jadi orang tua tidak ada. Nah orang tua berperan sangat penting sekali untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi bagaimana sebaiknya orang tua mempersiapkan waktu, maksudnya menyisihkan waktu sedikit untuk berbincang dengan anak. Ya memang kita bekerja memang untuk anak ya, tapi mohon disisipkan waktu sebentar untuk sekedar berbincang dengan anak. Jadikan anak sebagai teman gitu, jangan otoriter seperti dulu ya. Kalau sekarang kan sudah zamannya sudah berbeda. Iya benar sekali. Jadi sama anak kita harus bercerita biar anak mempunyai teman curhat. Ya paling aman kan memang sama orang tua ya. Jadi para orang tua diharapkan menyisihkan waktunya untuk anak. Jadi sekedar berbincang tadi ngapain di sekolah seperti itu agar anak remaja kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Iya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, itu ya tadi orang tua yang sudah banyak disampaikan. Sebenarnya jadi orang tua itu serba salah juga ya. Kalau terlalu mengekang juga salah, di otoriter di ini juga salah ya. Kita harus sebaiknya seperti apa sih sebagai orang tua gitu ya? Karena memang kasus-kasus yang toksik ini biasanya memang yang didapat oleh remaja yang memang kurang perhatian dari orang tuanya. Dia mendapat dari pasangan si toksik ini nih perhatiannya, karena terlalu perhatian, terlalu dikekang. Oh kita nggak dapat nih seperti ini dari orang tua kita dapat dari pasangan, sehingga merasa kalau pasangan yang toksik ini benar-benar mencintai kita gitu. Lebih ya. Padahal benar memberikan kenyamanan yang berbeda yang belum pernah dia rasakan dengan keluarganya itu ya. Jadi serba salah juga ya. Mendekatkan dengan anak-anak lah dan remaja itu pada intinya ya. Mungkin terakhir close ya, close statementnya ya. Apa? Itu aja. Itu aja. Dari yang terakhir mungkin ya yang bisa kami sampaikan pada remaja-remaja di luar sana, hidup ini singkat ya. Jadi jangan sia-siakan dengan orang yang negatif yang tidak menghargaimu. Karena dirimu berharga ya, setiap orang itu berharga. Jadi simpan mereka di hati, tetapi jauhkan mereka dari hidupmu. Wow, keren sekali nih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih karena kita sudah berbincang banyak ya. Nah tentunya para remaja ya yang sedang mendengarkan gitu ya sudah mulai berpikir nih. Nah bagaimana hubungan yang baik, kemudian apa yang harus dilakukan ketika hubungan mereka sudah mengarah-arah ke hal-hal yang tidak nyaman gitu ya, dalam artian ke toksik ini ya. Nah mudah-mudahan juga para remaja masih bisa memilah ya, dan juga memilih pasangan seperti apa yang memang seharusnya akan menjadi pasangan yang benar-benar menghargai, menghormati, mencintai dan juga menyayangi. Dan juga bagi para remaja juga ya tetap waspada dan tetap berhati-hati dalam menjaga hubungan gitu ya. Jangan sampai salah langkah gitu ya. Kalau berhubungan itu boleh ya sebagai penyemangat mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, tetapi ingat juga ya jangan sampai kebablasan ataupun bertindak yang terlalu jauh ya, karena masih dalam tanda kutip berpacaran seperti itu ya. Masa depan daripada remaja ini sangat diharapkan sekali, bukan hanya dari orang tua saja tetapi juga dari bangsa kita ataupun dari negara kita ya. Artinya dalam hal ini kita sebagai penerus bangsa gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa menjaga diri, tetap berpikir yang positif dan tetap bisa menjaga diri. Dan baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang cantik-cantik. Terima kasih sekali lagi buat narasumber kita yang sudah hadir di studio ya. Tak terasa ya waktu kita berbincang-bincang, dan hari ini kita sudah banyak mengupas ya tentang apakah itu toxic relationship gitu ya, dan juga kesetaraan gender juga ya yang sekarang ini sedang digaungkan di masyarakat ya, khususnya bagi para wanita yang sekarang ini ya. Kesetaraan kita memang kita sudah setara gitu ya dengan kaum pria. Mungkin hanya saja ada perbedaan ya, kalau
pria yaitu sebagai kepala keluarga, dan wanitanya juga sudah memiliki hak yang sama seperti laki-laki ya. Contohnya kita menuntut ilmu gitu ya, karena sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya kalau wanita itu pendidikannya jauh lebih rendah gitu ya, tapi laki-laki itu jauh lebih tinggi. Tapi sekarang ini pria maupun wanita itu sudah sama. Baiklah sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang berkolaborasi dengan Universitas Udayana di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan kita akan kembali setelah lagu-lagu yang dihadirkan, dan tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli karena dia masih bersama Anda sampai di jam 2 siang nanti.